Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online dengan media video di kesempatan ini. Pada saat ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang transkultural dalam keperawatan. Pengertian transkultural yaitu lintas budaya, sehingga budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lainnya. Sedangkan pengertian kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam rangka kehidupan masyarakat. Itu adalah pengertian dari transkultural dan kebudayaan. Globalisasi dan perspektif transkultural. Adanya globalisasi saat ini di mana terjadi perpindahan penduduk antar negara atau imigrasi, menyebabkan adanya pergeseran terhadap tuntutan asuhan keperawatan yang harus diberikan oleh perawat kepada klien, sehingga perawat di sini perlu menyesuaikan dengan situasi saat ini. Imigrasi atau perpindahan penduduk juga mendorong terjadinya akulturasi atau perpaduan budaya orang yang melakukan imigrasi tersebut. Sehingga di dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat perlu memperhatikan budaya yang dimiliki oleh pasien sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik. Berikut ini adalah gambar dari bendera negara-negara di dunia yang bisa saling berimigrasi atau saling berpindah penduduk. Dunia ini terdiri dari 193 negara berdaulat yang masing-masing negara memiliki keanggotaannya di dalam organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Dengan kata lain, 193 negara tersebut adalah negara yang diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional menurut sumber dari sebuah website yang diakses tanggal 12 Desember tahun 2017. Nah, di sini dimungkinkan ke 193 negara itu penduduknya bisa berpindah antara negara satu dengan negara yang lain, sehingga bisa dimungkinkan juga terjadi perspektif transkultural atau perubahan budaya. Diversity dalam masyarakat atau perbedaan dalam pelayanan. Keanekaragaman budaya atau cultural diversity adalah hal yang sering ada di masyarakat. Keanekaragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karena Indonesia terdiri dari beragam budaya yang ada di wilayahnya. Dalam pemahaman masyarakat umum, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga mempunyai berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik menjadi hal yang penting bagi perawat, sehingga perawat perlu memiliki pengetahuan budaya.
Pelayanan yang terbaik perlu diberikan perawat kepada klien, berbekal pengetahuan keperawatan dan kesehatan, serta pengetahuan tentang budaya klien dan keluarganya. Pengetahuan budaya yang perlu dimiliki oleh perawat secara garis besar ada 8, antara lain 1. Bahasa untuk komunikasi, seperti bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat tempat praktek maupun bahasa internasional. 2. Tulisan dan simbol-simbol, tulisan yang sering digunakan dalam komunikasi masyarakat tempat praktek atau masyarakat internasional. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh perawat untuk meningkatkan pengetahuan tentang budayanya. Pengetahuan budaya yang ketiga yang perlu diketahui oleh perawat adalah sikap maupun perilaku. Pengetahuan tentang sikap maupun perilaku ini seperti bagaimana berperilaku dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda dan lain-lain. Kemudian 4. Makanan dan minuman yang bermanfaat. Misal, aneka makanan atau minuman yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai terapi komplementer. Hal ini juga perlu diketahui oleh perawat sehingga membantu di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Berikutnya, pengetahuan yang perlu dimiliki oleh perawat yang kelima yaitu pengetahuan tentang hasil teknologi manusia, seperti alat-alat yang berguna untuk penunjang, yaitu untuk penunjang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, sistem kemasyarakatan, seperti aturan-aturan kemasyarakatan yang berlaku, hukum dan perundang-undangan, dan lain-lain. Ini perlu diketahui oleh perawat, terutama nanti bila melakukan asuhan keperawatan di masyarakat atau di komunitas. Kemudian pengetahuan budaya yang perlu dimiliki oleh perawat yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang kesenian. Misalnya, beragam bentuk seni yang bisa bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada yang ke-8, pengetahuan tentang religi atau agama. Misalnya, keyakinan agama yang ada di masyarakat tempat praktek, bentuk-bentuk pelaksanaan peribadahan, dan lain-lain. Sehingga dengan mengetahui budaya dari klien yang secara garis besar ada 8 tadi itu, perawat akan lebih mudah untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien karena terjadi komunikasi yang baik antara perawat dan klien. Perawat di dalam masyarakat nantinya akan menemui beragam pasien atau klien dengan budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan nanti akan ada perbedaan berdasarkan budaya pasien atau klien tersebut agar lebih mudah diterima oleh pasien atau klien. Misalnya dari segi bahasa komunikasi yang dipakai perawat, ini akan berbeda antara pasien yang mempunyai budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ketidaksepahaman atau misunderstanding bisa terjadi akibat perbedaan budaya dan nilai-nilai antara pasien dan perawat. Menurut Galanti, pengetahuan perawat tentang budaya dapat bermanfaat untuk membantu menghindari misunderstanding dan bisa memberikan pelayanan lebih baik
kepada pasien atau klien. Sehingga perawat di sini disarankan juga perlu mengetahui tentang budaya klien atau pasien yang sedang diberikan asuhan keperawatan. Pengetahuan budaya yang ketiga yang perlu diketahui oleh perawat adalah sikap maupun perilaku. Pengetahuan tentang sikap maupun perilaku ini seperti bagaimana berperilaku dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda dan lain-lain. Kemudian 4. Makanan dan minuman yang bermanfaat. Misal, aneka makanan atau minuman yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai terapi komplementer. Hal ini juga perlu diketahui oleh perawat sehingga membantu di dalam memberikan asuhan. Perawat perlu memahami tentang budaya kliennya, meski budaya klien itu berbeda dengan perawat, dengan baik, sehingga dalam memberikan asuhan perawatan dapat tercapai tujuannya. Perlu usaha, belajar, dan berdoa supaya bisa memiliki pengetahuan tentang budaya yang bisa dipakai untuk bahan pendukung dalam melakukan asuhan keperawatan kepada klien. Kemudian pengetahuan budaya yang perlu dimiliki oleh perawat yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang kesenian. Misalnya beragam bentuk seni yang bisa bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Selanjutnya yang ke-8, pengetahuan tentang religi atau agama. Misalnya keyakinan agama yang ada di masyarakat, tempat praktek, bentuk-bentuk pelaksanaan peribadahan, dan lain-lain. Sehingga dengan mengetahui soal evaluasi, setelah mempelajari materi kuliah online, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai NIM, mata kuliah, nama dosen pengampu, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban ke e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir kuliah pada materi ini. Soal 1. Apa arti transkultural dalam materi ini? Soal 2. Tuliskan 8 pengetahuan budaya yang perlu dimiliki oleh perawat sesuai materi ini. Soal 3. Apa manfaat pengetahuan perawat tentang budaya menurut Galanti? Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa. Saya harapkan juga mahasiswa bisa mengerjakan soal evaluasinya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.